看着别动。Halo guys, welcome back again with Cardana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Kuharap kabar kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang mantap ini, gue bakal temenin kalian dengan membahas film yang keren habis. Kali ini gue bakal menceritakan sebuah film berjudul Counter Attack yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action ini menceritakan tentang perjuangan seorang petugas keamanan bernama Lu Ziming. Dia harus lari bersembunyi setelah mendapatkan tuduhan sebagai pelaku penembakan kepada seorang wali kota hingga tewas. Ia juga harus mengalami kenyataan pahit karena dikhianati dan hampir saja dibunuh oleh rekan kerja yang sudah ia anggap seperti saudara kandungnya sendiri. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Cardana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah kisah Ziming berjuang melawan fitnah yang ditujukan kepada dirinya? Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan check it out. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang agen rahasia bernama Lu Ziming. Saat itu ia sedang dalam misi rahasia untuk menangkap seorang bandar narkoboy. Dengan peralatan yang sangat canggih, Ziming akhirnya berhasil menyelesaikan misinya dengan sempurna. Ziming sempat terpojok sesaat setelah melakukan aksinya. Beruntung sang rekan yang bernama Leon Miller datang di waktu yang tepat untuk membantu Ziming mengalahkan musuh-musuh yang tersisa. Lalu scene akan berpindah 2 tahun kemudian. Kita akan dibawa ke sebuah kota bernama Kunlang. Di sini kita akan diperlihatkan artis pemeran wanita utama kita yaitu Mobai. Ia adalah seorang wartawan sebuah media massa di kota tersebut. Ia sempat tak sengaja bertabrakan dengan Ziming. Mobai nampak marah dan sangat kesal sehingga ia tak tahan dan mengucapkan kata-kata hinaan kepada Ziming. Ia berada di tempat itu karena di sana sedang ada pembukaan untuk perebutan tender sumber minyak yang baru saja ditemukan di kota tersebut. Di sana juga ada ketua keamanan kota yang bernama Kapten D. Ketika Mobai menanyakan sebuah pertanyaan, sang kapten memanggil Ziming dan mengatakan bahwa ialah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seluruh wartawan. Ziming yang mengetahui gadis yang memarahinya tadi adalah seorang wartawan, membalas Mobai dengan cara pergi begitu saja. Di saat yang sama, di sana ada wali kota Kunlung yang bernama Pigong. Juga ada 2 major perusahaan minyak yang bersaing memperebutkan tender mega proyek tersebut. Pria itu adalah Anderson, manajer perusahaan minyak dari Amerika, dan yang satunya lagi adalah Liu, manajer perusahaan minyak dari China. Ziming akan melakukan pengawasan ditemani ajudan Kapten D yang bernama Satang. Ziming nampak serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pengamanan. Namun Satang terlihat sembrono dan bermain-main dalam melakukan pengamanannya. Lalu tak lama kemudian, sebuah tembakan pun terdengar. Dan sang wali kota pun tewas karena tertembak tepat di kepalanya. Akibat dari kejadian itu, seluruh tamu berhamburan menyelamatkan diri. Sementara Mobai dengan sigap memotret ke seluruh arah menggunakan kamera yang ia miliki. Ziming kemudian ditotong sebuah pistol oleh Satang. Meskipun ia tertembak di dada kirinya, ia berhasil kabur karena cepat dalam beraksi menghadapi Satang. Ziming kemudian berlari memasuki hutan, diikuti oleh Satang dan Mobai yang menyusul dari arah belakang. Ziming kemudian beraksi dengan sangat cekatan. Ia melumpuhkan satu persatu musuhnya hingga akhirnya membuat Satang mundur dari tempat tersebut. Sementara di saat yang sama, Kapten D melakukan jumpa pers dan menyudutkan seolah-olah pelaku pembunuhan sadis itu adalah rencana dari Ziming sebagai seorang teroris. Leon tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa itu kebohongan karena ia sangat mengenal rekannya tersebut. Saat sore menjelang, Mobai yang tersesat dan tidak bisa kembali akhirnya disandra oleh Ziming. Ia khawatir kalau Ziming adalah anggota dari orang-orang yang menjebaknya. Mengetahui Mobai adalah seorang wartawan,
akhirnya membuat Jiming tak tega dan mempersilahkannya pergi. Namun Mobay tidak mau pergi dan berniat bertahan untuk membantu Jiming. Malam hari pun akhirnya tiba. Kapten D sedang bertemu dengan Anderson di rumahnya. Tujuan dari Anderson ke sana adalah untuk memberikan 50% uang yang disepakati sebelumnya. Ia menginginkan mega proyek tersebut bisa didapatkan perusahaan tempatnya bekerja. Leon juga datang di tempat itu atas undangan Kapten D. Namun ia belum terlihat setuju dengan penawaran dari Kapten D. Malam harinya Jiming dan Mobay kedatangan tamu kiriman dari Kapten D. Mereka berhasil ditemukan keberadaannya dari api unggun yang mereka buat malam itu. Lagi-lagi Jiming dengan sangat mudah mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Jiming menjadi sangat lemah karena luka yang dialaminya. Mobay dengan sangat khawatir membawa Jiming masuk ke sebuah pondok di tengah hutan itu. Kemudian mereka berdua bersama-sama mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya. Setelah berhasil, mereka berdua beristirahat masing-masing. Tidak lama kemudian, mereka kembali didatangi orang-orang suruhan Kapten D. Mobay yang masih sangat lugu dengan sangat jujur mengatakan bahwa ia mempunyai bukti bahwa Jiming bukan pelaku penembakan wali kota. Ia menunjukkan foto dari kameranya yang pada akhirnya malah membuat ia hampir saja terbunuh. Beruntungnya Jiming beraksi dengan tepat dan mengalahkan semua musuhnya, termasuk sang prajurit wanita terbaik milik Anderson. Sementara di sisi lain, Satang menemui Leon untuk meminta bantuan mengalahkan dan menangkap Jiming. Ia menawarkan sejumlah uang yang sangat fantastis sebagai upah jika ia mau membantunya menangkap Jiming hidup-hidup. Leon nampak masih ragu dan mengiyakan saja tawaran itu, karena Satang mengingatkan Leon telah berhutang nyawa kepada Kapten D sebelumnya. Tidak lama kemudian, Leon mengendarai sebuah mobil seorang diri, namun harus terhenti karena ada sebuah sepeda tergeletak di tengah jalan yang akan ia lalui. Sesaat setelah Leon menyingkirkan sepeda itu, ternyata Jiming sudah berada di dalam mobilnya. Jiming mengatakan bahwa ia membutuhkan Leon untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Ia menyerahkan kartu memori yang berisi bukti foto bahwa ia tidak bersalah. Leon hanya terdiam dan ragu ketika akan menembak Jiming. Namun ia membiarkan Jiming pergi begitu saja. Tidak lama setelah ia pergi, tiba-tiba Jiming dikagetkan sebuah suara ledakan yang sangat kuat. Ternyata mobil Leon meledak hingga hancur berantakan, sehingga tentunya Leon yang berada di dalamnya tidak akan selamat dari ledakan itu. Jiming terlihat sangat marah dan memutuskan akan mengalahkan Kapten D beserta pasukannya. Jiming kemudian melatih Mobay dan mengajarkan cara menembak yang benar. Terlihat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Setelah beberapa waktu latihan, akhirnya Jiming dan Mobay beraksi. Mereka menyerang rumah Kapten D dan melumpuhkan para penjaga dengan sangat mudah. Satang pun dihabisi Jiming saat hendak mantap-mantap di kamarnya. Setelah itu ia masuk ke kamar Kapten D. Ia juga berhasil membuat Kapten D mengakui bahwa otak dari pembunuhan wali kota Kunlung beberapa waktu yang lalu. Ia juga mengaku menerima uang suap sebesar 5 juta dolar sebagai dana pelicin agar tender tersebut bisa didapatkan Anderson dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala D yang membuatnya harus tewas seketika. Jiming mengamati peluru yang terjatuh di sekitar lokasi tersebut, dan dari ciri-cirinya ia bisa menebak bahwa itu adalah peluru buatan Leon, temannya sendiri. Ia pun kemudian menelpon Leon dan ternyata Leon mengangkat telepon tersebut. Ia sangat kaget karena yang ia ketahui adalah Leon tewas akibat ledakan beberapa hari yang lalu. Namun Leon menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan hal itu untuk mendapatkan uang yang sangat banyak seperti yang dijanjikan Kapten D kepadanya. Jiming terlihat sangat kecewa, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Leon juga tidak ragu sedikit pun menembaknya dari kejauhan. Leon akhirnya terpojok karena Mobay berhasil menembak senjata otomatis yang dikendalikan Leon dari jauh.
Beruntung Mopeye sempat menghindar dari tembakan Leon yang mengarah ke kepalanya. Dengan kesempatan itu, Ziming menembak Leon hingga harus pergi dari persembunyiannya. Aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Leon terlihat sangat tidak kuat berlari karena ia menderita asma. Namun ternyata itu adalah tipu daya Leon agar Ziming kasihan kepadanya. Setelah mendapatkan tenaga dari cairan yang ia bawa, Leon mengajak Ziming untuk duel 1 lawan 1. Adegan baku hantam pun akhirnya terjadi. Karena sama-sama menguasai teknik bela diri, mereka berdua bertarung dengan indah. Aksi jual beli serangan mereka lakukan, namun pada akhirnya Ziming berkali-kali dapat menghabisi Leon namun tidak pernah ia lakukan. Kemudian ia berkata bahwa kalau memang itu adalah jalan yang telah ia pilih, maka mulai detik ini dia tidak berhutang apapun kepadanya. Begitupun juga sebaliknya. Setelah itu Ziming pergi dan meninggalkan Leon begitu saja. Namun tak beberapa jauh dari tempat itu, Leon memilih untuk melakukan bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Hal itu ia lakukan mungkin karena ia rasa sudah cukup malu atas kejadian yang telah ia alami. Lalu scene kemudian berpindah. Kenyataan pun kembali menang. Segala tuduhan yang ia dapatkan sebelumnya telah dicabut. Mereka berdua justru mendapatkan apresiasi atas kerja kerasnya menuntaskan masalah tanpa meminta bantuan petugas. Mega proyek itu akhirnya didapatkan Mr. Liu, sedangkan Ziming dan Mopeye terlihat mencoba sebuah alat yang membuat mereka terbang bebas di angkasa. Dan setelah itu film pun tamat cuy. Ending yang keren sekali. Jadi begitulah alur cerita film Counter Attack kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah jangan pernah ragu jika kalian sedang berjuang demi kebenaran. Meski berapapun ujian dan cobaan menyerangmu, kalian pasti bisa membalikan semua keadaan itu seperti judul film ini sendiri, yaitu Counter Attack atau yang berarti serangan balik. Ingat, sampai kapanpun kebenaran akan selalu menang walau apapun yang terjadi. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.